Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5, bab 1, menyayangi anak yatim, materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak yang solih dan solihah diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Anak-anak yang solih-solihah, tahukah kamu sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ma'un? Nah, diriwayatkannya pada zaman Rasulullah, ada seseorang yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Lalu, suatu ketika ada seorang anak yang yatim yang datang untuk meminta sedikit daging unta yang disembelihnya. Tetapi, orang itu tidak mau memberi daging unta dan menghardik anak yatim itu dan mengusirnya. Karena peristiwa tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat pertama surat Al-Ma'un yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Meskipun pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Muhammad harus tahu pertanyaan itu. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, di ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, tidak ada keinginan untuk mendorong orang miskin. Nah, orang miskin itu artinya adalah orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Khususnya fakir miskin yang ada di sekitar kita. Khususnya untuk meringankan beban mereka. Di dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang rajin mengerjakan sholat, tetapi mereka sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin dipuji dan dilihat orang lain. Nah, Allah tidak suka dengan perbuatan seperti ini. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7. Ayat keempat berbunyi, fawailul lil mushallin. Maka celakalah orang salat.
Maksudnya di sini adalah orang yang salat adalah orang yang memiliki perilaku yang tercela. Allah tidak menyukai orang seperti ini. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, semakin baik juga perilakunya. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, menyepelekan sholat, dan mengerjakan sholat di luar ketentuan. Mereka melakukannya hanya menggugurkan kewajibannya saja. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Orang-orang yang melaksanakan hanya semata-mata ingin dipuji orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Mereka melakukannya karena hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ayat ke-7, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, di sini memberikan bantuan, meminjamkan barang-barang yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa pesan surah Al-Ma'un adalah 1. Kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. 2. Sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati kepada fakir miskin. 3. Sholat khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak boleh lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. 5. Tidak boleh ria atau pamer dan dalam melaksanakan ibadah. 6. Selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak yang solih dan solihah dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.